Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada? Semoga tetap sehat pastinya. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Tribun 2025. Nah, Tribuners, mengawali bulan ini kita akan membahas topik yang sangat inspiratif dengan tema menyentuh hati, mengubah hidup, kisah inspiratif Pendeta Iren Musa. Nah, Tribuners, Pendeta Iren Musa ini berawal dari pelayanan terhadap orang yang sedang sakit di rumah sakit. Beliau kemudian berinisiatif untuk mengumpulkan dana dan juga menyuarakan serta mengajak seluruh jemaat, kemudian juga keluarga serta pengguna Facebook untuk sama-sama bisa menolong orang atau saudara kita yang sedang membutuhkan. Nah, seperti apa kisah inspiratifnya? Kita akan membahasnya langsung dari studio tribunambon.com yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Langsung saja kita berkenalan. Ini dia, Pendeta Iren Musa, Pendeta Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia atau GKPII, Jemaat Negeri Paso, Gereja Muria. Selamat sore, Ipen. Selamat sore, Kak Bos. Apa kabarnya hari ini? Sangat baik. Sangat baik, meskipun lagi hujan. Iya, benar. Dan terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di studio Tribun Ambon untuk berbagi kisah inspiratifnya hari ini. Sama, Kak Bos. Oke. Tribuners, kami juga ingin mengingatkan kepada Anda bahwa obrolan kami ini disiarkan secara langsung di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Jadi mungkin bagi Tribuners yang ingin memberikan pertanyaan, boleh silakan di comment section, nanti akan saya tanyakan kepada Ibu Pendeta. Oke. Saya sapanya apa nih, Ipen? Ipen saja ya. Oke. Ya, kita lebih akrab. Ya, lebih akrab, lebih santai juga. Iya, Ipen. betul. Oke, Ipen sesuai apa yang tadi saya singgung bahwa kemudian Ipen ini berinisiatif untuk mengajak orang-orang begitu membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan gitu. Nah, apa sih yang kemudian melatar belakangi Ipen untuk melakukan ini? Apakah memang berangkat dari pengalaman pribadi ataupun keluarga atau seperti apa? Iya, terima kasih. Kakak Put, memang kalau mau bilang bahwa behind the story-nya juga ada sebenarnya. Dulu saya umur 7 hari, kata mama papa saya juga pernah sakit. Dan ketika itu, mama papa saya orang yang memang belum ada uang sama sekali. Tapi puji Tuhan di tahun 87, waktu itu saya berumur 7 hari. Jadi saya juga dibawa lari ke rumah sakit RSUD Kudamati pada waktu itu karena gangguan pada paru-paru saya. Nah, katanya menurut mama saya waktu itu, kalau pengalaman sebenarnya saya sudah meninggal ya waktu itu. Kemudian pada waktu itu ditolong dengan memang kondisi rumah sakit yang memang juga belum terlalu canggih seperti sekarang. Tapi menurut mama saya memang pelayanannya baik waktu itu. Karena ada, saya punya paru-paru itu sudah mulai terganggu sehingga muka saya itu menjadi biru semuanya. Dan pada waktu itu memang dokter semua dan para perawat berusaha dan saya itu punya jarum infus dari ujung kepala sampai ke ujung kaki waktu itu. Dan waktu itu mama saya, secara Kristiani, mama saya mengatakan bahwa Tuhan, jikalau anak saya Tuhan kasih sembuh, saya akan mempersembahkan dia menjadi seorang pendeta. Padahal ketika seiring waktu berjalan, saya sekolah di Belanda, saya tidak ingin jadi pendeta. Ingin jadi apa? Ingin jadi dokter. Itu dia. Karena menurut saya waktu itu ya, kayaknya orang jadi pendeta itu tidak bisa kaya deh, seperti itu. Jadi saya lihat dokter-dokter semua punya mobil, punya mewah, jadi saya ingin jadi dokter waktu itu. Nah, seiring waktu berjalan, karena mama saya berjanji, saya harus jadi pendeta, saya juga punya, artinya saya langsung berpikir bahwa kalau tidak jadi dokter biologi, setidaknya jadi dokter iman. Jadi dari pengalaman saya yang pernah sakit, dengan latar belakang orang tua juga yang tidak mampu, tetapi karena ada pertolongan daripada dokter dan suster juga yang baik hati, dan kemudian juga iman mama papa saya kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong, dan puji Tuhan saya sekarang sudah berumur 38 tahun. Dan karena behind story itu,
Saya tidak ingin bahwa anak-anak yang sakit di saat ini, yang mau dilihat bahwa peralatan rumah sakit yang begitu canggih, kalau saya dulu bisa ditolong, kenapa mereka tidak bisa ditolong? Jadi berawal dari behind story saya seperti itu, saya juga tergugah hati ketika melihat anak-anak itu sakit. Dan memang tugas kami sebagai pendeta, pada biasanya ketika lihat orang-orang sakit seperti tadi Kak Put bilang, ketika ada yang sakit, kalau ada program di gereja kami, biasanya kalau itu anggota jemaat, kami harus pergi mendoakan, baik di rumah, bahkan di sakit. Jadi memang ya tugas saya untuk bertemu sama orang sakit sudah pasti ada. Mungkin itu behind story saya yang memang menggugah hati saya bahwa tidak ada yang tidak bisa ditolong lah, kalau semua orang mau menolong. Itu seperti itu. Ipen juga mungkin bisa menceritakan pengalaman pertama gitu saat datang ke rumah sakit, kemudian melihat kondisi anak-anak seperti itu yang kemudian membuat Ipen berinisiatif untuk membantu, itu seperti apa? Oh iya, sebenarnya kalau berita yang belakangan ini yang orang kenal saya bahwa sekarang lagi menggalang dana untuk membantu anak-anak bayi yang sakit, sebenarnya bukan dari sekarang, Kak. Sudah dari 2018 saya membantu, cuma memang saya tidak ingin mengekspos itu. Jadi pada waktu itu juga dari saya ada di Tobelo, 11 tahun pendeta di Tobelo, Maluku Utara, saya sudah melakukan hal ini, cuma memang tidak mau diekspos. Nah, cerita untuk yang sekarang di Ambon ya, pertama sekali itu saya dihubungi oleh keluarga bayi yang atas nama Gabriela Maelisa, yang sudah saya rujuk ke Jakarta ini ya Kak. Pada saat itu cuma saya diminta untuk mendoakan dia pada waktu itu. Dan saya ingat pada waktu itu hari Jumat keluarganya menghubungi saya. Dan sebenarnya saya belum tergerak hati juga. Ya. Mungkin karena kemanusiaan saya berpikir saya tidak kenal, bukan saudara, bukan satu kampung, dan juga bukan satu gereja ya waktu itu ada di pikiran saya. Tapi tiba-tiba ketika saya selesai memimpin ibadah di gereja, saya tergerak hati untuk, ayo mari kita ke rumah sakit ya, ke salah satu rumah sakit yang ada di Kota Ambon. Waktu itu dia di rumah sakit Laimina, di ruang NICU pada waktu itu. Saya datang pun saya minta izin untuk berdoa dengan adik bayi ini, karena memang masuk di ruang NICU tuh agak susah ya teman-teman, susah sekali untuk masuk, karena itu memang ruang steril sekali untuk para bayi, tidak semua orang bisa masuk, harus ada izin tertentu. Tapi puji Tuhan hari itu saya diizinkan masuk oleh perawat dan dokter untuk berdoa. Nah, ketika berdoa, saya tanya kepada ibunya. Nah, ibunya itu bernama Nita Sapulete. Saya tanya, ini bayi kenapa? Gitu dia. Kalau menurut dokter tuh katanya hernia diafragma. Ususnya tidak di rongga perut, tapi ususnya menempel di paru-paru kiri dan kanan. Jadi juga berhimpit dengan jantung. Lalu saya tanya, lalu solusinya bagaimana? Nah, menurut dokter yang ada di rumah sakit itu bahwa harus dirujuk ke Jakarta. Itu. Lalu saya bilang, lalu rujuk tuh seperti apa? Biayanya ditanggung rumah sakit kah? Pemerintah kah? Atau apa? Ditanggung sendiri Kak Pul itu. Dan saya bilang bahwa, oh ya, tapi saya juga tidak tahu ya. Hari itu dengan begitu antusias dan spontan, saya langsung bilang, oke, saya pasang dada, anak ini diberangkatkan. Jadi memang itu cerita awal cuma hanya pergi berdoa orang sakit saja. Tapi tiba-tiba tergerak hati saya, mungkin karena saya pulang bilang mama papa saya ya. Saya mungkin waktu itu belum ada foto, waktu saya kecil di inkubator. Tapi ketika mama papa saya cerita, saya juga mulai berpikir berhayal yang tahun 87 ya waktu itu, bahwa saya juga pernah ada di inkubator. Dan saya juga pasti merasakan bahwa bagaimana mama papanya juga merasakan bahwa anaknya tuh harus sembuh. Jadi berawal dari cuma pergi berdoa orang sakit, seperti itu. Dan memang saya benar-benar pasang dada untuk dia berangkat. Dan puji Tuhan sekarang sudah ada di Jakarta, Rumah Sakit Fatmawati. Jadi seperti apa komunikasi Ipen sama keluarga korban saat itu? Iya, waktu itu saya komunikasinya dengan keluarga pasien waktu itu. Pertama mereka lihat saya punya FB. Kemudian dari percakapan di Messenger, saya memberikan nomor WA. Lalu mereka, ya namanya juga mereka dari keluarga tidak mampu. Dan pasti mereka akan mengakui bahwa mereka memang tidak mampu kalau memberangkatkan. Bahkan keluarga mereka pun juga tidak melakukan hal yang bahwa harus memberangkatkan. Jadi pasrah nih antara mati dan hidup, ya sudah pasrah saja.
Lalu saya bilang, berikan saya kesempatan. Tapi waktu itu dokter memberikan waktu lebih cepat tuh lebih baik. Tapi tidak mungkin kan saya harus dapat uang dalam jangka waktu 7 hari seperti itu. Dan saya mencoba minta izin kepada keluarga. Seperti apa respon keluarga pasien saat itu? Keluarga pasien merespon dengan baik. Karena menurut mereka bahwa saya orang luar, bukan saudara dengan mereka, tapi mau merasakan hal yang sama dengan mereka. Jadi mereka, waktu saya minta izin untuk memposting gambar anak mereka yang ada di inkubator, diizinkan Kaput. Ya, jadi waktu diizinkan, saya juga sempat bilang bahwa kita berdoa saja. Semoga dengan saya memposting foto saya dengan ibu punya anak, semoga ada orang-orang baik yang Tuhan kirim untuk bisa membantu biaya rujukan. Tergerak hatinya ini dia. Dan kakak waktu itu saya hari Minggu ya saya pergi. Sebenarnya hari Selasa itu saya sudah dapat biaya sekitar 15 juta. Jadi Minggu, Senin, Selasa ya 2 hari. Dari mana aja? Ya, pertama ini kakak uang itu yang saya dapatkan lebih banyak dari anggota jemaat saya di Tobelo. Ya. Padahal kalau mau bilang orang Tobelo tidak kenal orang Ambon, ini dia kan. Kemudian berarti memang sebelum menjadi pendeta di sini, menjadi pendeta di Tobelo. Saya pernah menjadi pendeta di Tobelo 11 tahun di gereja Ong Kim Tong di sana. Dan puji Tuhan hubungan saya dengan orang-orang di sana sejauh ini sampai detik hari ini baik, ini ya. Dan kemudian mereka yang menolong saya. Malah uang sisa daripada untuk keberangkatan Ella ditanggung oleh seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, ini nih ya. Iya, orang baik itu, memang dia orang Tionghoa, luar biasa ya dia. Dan tidak segereja, tapi dia mau membantu. Dia cuma bilang kepada saya, Ibu Iren, bilang saja yang sisa terakhir berapa, saya yang akan membayar untuk berangkat. Dan puji Tuhan, dia mengirim nominal yang bagi saya tuh sangat cukup besar, ini dia. Untuk memberangkatkan anak ini. Dan hari Selasa itu sebenarnya sudah harus berangkat gitu dia. Dan dari hari Minggu ke hari Selasa saya sudah dapat uangnya. Pada waktu itu sekitar 15 jutaan. Tapi memang ada proses-proses yang harus dilalui sehingga agak tertunda, nanti minggu depannya baru diberangkatkan. Ya. Itu seperti itu Kak. Oke. Ipen kalau tadi diceritakan juga bahwa Ipen saat bayi juga pernah mengalami hal yang sama. Dan setelah memberitahukan kepada keluarga bahwa ada orang yang ingin Ipen tolong, Ipen bantu begitu, seperti apa respon keluarga Ipen sendiri? Iya, keluarga saya sejauh ini merespon dengan baik. Cuma mereka juga harus mengingatkan saya, jangan sampai dari hal-hal seperti ini orang bisa menjatuhkan nama baik saya dan sebagainya. Karena apalagi masalah uang ya, sensitif sekali itu dia. Dan saya punya keluarga sejauh ini mendukung saya sangat baik itu dia. Bahkan mereka juga adalah orang-orang yang di belakang saya, yang kalau saya bilang kayaknya dananya kurang nih gitu dia. Jadi mereka yang juga selalu mensupport. Walaupun saya bukan dari keluarga yang memang keluarga mampu, tidak. Kami bersyukur kepada Tuhan, makan cukup, pakai cukup, pendidikan juga cukup. Dan mereka merespon dengan baik, Kapok. Artinya memang Ipen juga sejauh ini berkat support dari keluarga. Kalau orang Ambon bilang keluarga selalu jadi tongkat belakang gitu ya. Ipen, oke. Sejauh ini begitu kalau diceritakan tadi sudah dari 2018 sebenarnya. Berarti sudah banyak sekali saudara-saudara kita yang Ipen bantu. Nah, mungkin Ipen juga bisa menceritakan pengalaman emosional begitu yang paling emosional yang mungkin menyentuh hati Ipen sampai benar-benar terharu hingga menitikan air mata, itu pernah nggak sih Ipen? Pernah, ini dia. Jangan cerita yang jauh ya, yang kemarin soal Ella ini aja. Jadi waktu itu menurut dokter dia belum pernah membuka mata dan menangis. Usianya berapa? Hari itu 14 hari kakak. Ella 14 hari. Jadi pada waktu itu saya masih minta izin ke ruang NICU. Saya percaya walaupun dia belum bisa melihat tapi dia merasakan. Jadi pada saat itu ketika saya bilang ke dia, Ella ibu pendeta mau berdoa gitu. Tiba-tiba dia membuka mata kakak. Dia membuka mata dan dia lihat kepada saya. Kemudian saya bilang ke dia, berdoa kepada Tuhan ya. Semoga orang-orang baik yang lihat katong dua foto, lalu orang-orang di kota Ambon dan sekitarnya itu bisa membantu begitu. Dan ketika saya selesai bicara dengan dia, Kaput, dia kemudian langsung menutup matanya kembali.
seakan mengatakan kepada saya bahwa dia ingin bahwa dia harus berangkat dan dia juga mau bahwa dia hidup gitu, walaupun dia belum bisa berbicara banyak hal. Dan ketika saya habis berdoa kaput, dia kembali membuka matanya dan itu adalah menurut dokter salah satu respon yang selama ini 14 hari dia di ruang NICU baru pernah dia melakukan hal itu. Dan ketika saya keluar dari ruang NICU kaput, dia menangis itu sekitar hampir 1 jam. Dan itu langsung dokter dan suster mengatakan bahwa tidak apa-apa kalau anak menangis, itu tandanya sehat dia. Dan saya bilang juga ke Tuhan, Tuhan kirim orang baik dia. Jadi sebelum saya punya foto dengan Ella tuh kakak, belum ada orang yang kasih uang dia. Tapi ketika saya punya foto naik dengan Ella, itu uang dari pagi sampai pagi itu mengalirnya luar biasa. Dan saya minta terima kasih juga untuk semua orang yang ada di kota Ambon, bahkan yang ada di sekitarnya yang mungkin kenal saya hanya lewat media sosial, atau memang yang kenal saya cuma sebatas say hello, tapi mereka mau memberikan, kalau orang di Kristen bilang mereka mau memberikan persepuluhan mereka, atau sumbangan mereka, atau bukan, atau juga uang sisa belanjaan mereka untuk membantu Ella. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua saudara yang ada di kota Ambon, bahkan yang ada di sekitar kota Ambon, di Jakarta, di Belanda, di Amerika. Terima kasih banyak sudah membantu Ella untuk berangkat pada saat itu. Dan memang setiap anak yang saya kunjungi mulai lepas dari Ella, tetap air mata saya keluar gitu. Karena prinsip saya, yang susah Tuhan gitu. Kenapa harus disusahkan lagi dengan hal ini? Dan setiap anak-anak yang saya kunjungi, saya percaya bahwa Tuhan membuat mujizat yang luar biasa. Yang membuat saya tersentak sampai menangis itu, Ella waktu umur 14 hari itu, kalau saya harus mengantarkan dia pada waktu itu, dia harus menggunakan alat inkubator. Dan itu saya harus membutuhkan uang khusus untuk dia saja 6 juta karena pakai alat. Tapi luar biasanya ketika hari Minggu saya selesai berdoa, mujizat Tuhan terjadi buat Ella. Hari Senin saya mendapat kabar alat-alat yang di tubuhnya dilepaskan. Hari Selasa saya mendapat kabar bahwa oksigennya pun dilepaskan. Berarti saya berpikir bahwa Tuhan tidak mau saya memberangkatkan Ella juga dengan hal yang bagi saya agak menyusahkan dia gitu. Tetapi Tuhan menunda waktu itu, artinya bahwa supaya ketika Ella berangkat sedikit meringankan bebannya, tidak memakai alat-alat. Dan itu memang membuat saya menangis. Dan memang ini jujur, setiap mendoakan orang sakit, sebenarnya kami itu pendeta tidak boleh menangis. Karena kalau menangis kan artinya tidak memberikan semangat untuk mereka ya. Tapi memang itu benar-benar keluar. Ya, manusiawi ya. Karena saya berpikir bahwa saya pernah ada di posisi ini. Dan saya membayangkan waktu itu mama papa saya juga mungkin berpikir dapat uang dari mana ketika mungkin saya juga parah gitu. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan juga tidak pernah terlambat menolong orang yang memang benar-benar pasrah untuk Tuhan gitu. Dan saya juga percaya Tuhan akan menyediakan malaikat-malaikat tertentu lewat orang-orang, perpanjangan tangan untuk membantu orang-orang ini. Seperti itu emosional saya waktu itu. Okay. Saya bisa membayangkan begitu apa yang kemudian dirasakan oleh Ipen. Bahkan saya saja yang melihat dari Facebook sudah sangat terharu hingga berikan air mata, apalagi tidak yang berhadapan langsung dengan mereka begitu ya. Memang kalau soal apalagi anak-anak yang kita sangat tersentuh sekali hatinya. Oke, Ipen, lalu kemudian untuk Ade Ella sendiri saat itu seperti apa diberangkatkan ke Jakarta? Ya, itu dia. Memang proses berangkat Ella ini agak sulit juga sebenarnya. Jadi saudara semua memberangkatkan orang ke Jakarta itu karena masalah cuma ada biaya, tapi membutuhkan proses yang panjang. Itu dia. Dan itu juga harus diketahui oleh semua orang. Dan saya kira pemerintah juga harus melihat hal ini. Seperti itu, Pak. Jadi Ella kondisinya saat ini seperti apa, Uda? Tadi waktu saya mau ke Tribun, kondisi Ella sudah sangat membaik. Yang mujizat Tuhan yang lebih luar biasa sebenarnya dia harus operasi juga untuk jantung bocor. Ternyata saya dapat kabar bocoran itu sudah tidak ada lagi. Semakin hari semakin mengecil. Jadi dia hanya mengoperasi, memindahkan usus dari paru-parunya, dikasih pindah ke rongga perut. Dan sudah aktif, sudah baik. Kalau Tuhan berkenan, 2 minggu dia sudah boleh balik Ambon. Ini dia. Masih di Jakarta? Masih di Jakarta, di Rumah Sakit Fatmawati.
Itu kan selain Ella ada lagi anak-anak yang ya Inten bantu yang saat ini masih dirawat dan membutuhkan pertolongan juga. Oh iya, ada. Kakak mungkin kita iya ya, ini ada. Ini kalau ini saudara semua ini Ella. Ini Ella, mungkin saya maaf pakai kertas doa, ini Ella. Kemudian ini bukan cuma orang Kristen saja yang saya bantu, Kapus. Ada juga saudara Muslim yang saya bantu, ini dia. Kemarin kalau saudara lihat ada 2 orang ibu-ibu yang menggunakan kerudung, saudara Muslim, mereka tinggal di Ahuru, satu ada di Seram, ini dia. Ini juga anak-anak mereka saya sementara bantu lewat donasi yang diberikan. Dan saya bersyukur Kaput, orang-orang yang memberikan kepada saya, mereka juga ada yang bilang untuk anak ini, tapi ada juga yang bilang dikasih aja ke Ibu Pendeta untuk bantu anak-anak. Jadi sebenarnya ada banyak sih anak-anak itu dia. Nah ini ada salah satu anak Yuni, ini dia. Mungkin yang Bapak Ibu lihat, maaf saya tidak mau posting yang ada dia punya gangguan pada mulut ya. Ini yang mungkin Bapak Ibu lihat di Facebook yang mulutnya agak luka, ini Yuni, yang sementara masih dalam perawatan di Lemena sekarang. Ini dia. Nah, ini kemudian ada Jo, ini dia, yang sekarang lagi ada viral-viralnya nih, Jo. Yang nanti ada sementara tinggal di kos-kosan, tapi hari Minggu saya bersama anggota jemaat saya, Gereja Bukit Moria, akan mengambil Jo dari kos-kosan untuk tinggal di salah satu anggota jemaat saya. Nah, ini ibu yang punya bayi nih, yang agak beragama Muslim nih dia. Jadi memang ada 4 orang sekarang yang saya tangani. Itu dia, ada 4 orang yang saya tangani. Dan ini semuanya satu rumah sakit, Kak. Ini dia, ini semuanya di Lemena, di satu rumah sakit Lemena. Ini dia, jadi memang ada anak bayi. Jadi memang saya fokus ke bayi saja, itu dia, Kak. Jadi seperti itu. Bantu orang itu sebenarnya nggak perlu harus sama seagama, ya, itu dia. Suku, begitu. Ya, betul kalau sekali. kita ingin membantu ya siapa aja, Ya, kalau betul, kita Kak. dibantu. Yang penting ikhlas ya. Ikhlas, betul, Kak, itu dia. Sejauh ini kan sudah berapa tahun ya berarti Iya. ya kita melakukan kebaikan Iya. seperti ini. Sejauh ini apa yang menjadi kendala, mungkin ada hal-hal yang istilahnya kendala yang dihadapi Iya. sampai saat ini? Iya, mungkin kendala yang saya hadapi, saya cerita saja ya, sementara saya lagi melakukan aktivitas menolong orang ini. Kalau untuk mengumpulkan uang, memang kendalanya tidak terlalu sulit. Karena mungkin banyak orang baik yang mau membantu. Nah, yang sulit adalah ketika saya merujuk pasien ke Jakarta. Ini dia. Kemudian juga pasien yang saya tolong yang sementara ada di rumah sakit. Nah, salah satunya kemarin kesulitan saya adalah yang pertama, mengambil foto. Nah, dia. Karena kan pasti di rumah sakit itu ada punya aturan. Ruang picu, ruang micu, itu dilarang untuk mengambil foto. Nah, sehingga saya juga pasti ada yang berpikir bahwa nanti bisa kasih masuk di polisi nih karena tidak diizinkan oleh pihak rumah sakit gitu ya. Tapi saya juga tahu aturan itu bahwa yang penting saya tidak foto mereka punya pada saat mereka lagi perawatan, tapi saya foto pada ketika saya berdoa bersama dengan ibu pasien dan saya minta izin dari keluarga. Nah, memang juga agak sulit, Kakak, karena memang saya juga merasa terancam gitu, karena pasti dari pihak-pihak tertentu dari rumah sakit juga tidak akan menerima soal hal itu kan. Nah ya, tapi saya sampai sejauh ini saya bersyukur mungkin pihak rumah sakit juga mulai memahami dengan saya, itu dia. Dan yang paling sangat kemarin mungkin Bapak Ibu bisa lihat di media sosial sampai saya teriak-teriak seakan-akan menunjukkan emosi saya begini, Kak. Ternyata membawa orang ke luar itu, rujukan itu bukan ditanggung pemerintah, bukan ditanggung pihak rumah sakit. Ditanggung pasien, Kak, itu dia. Ya, Ella saya berangkatkan saya harus membutuhkan sekitar 30 juta. Mengapa harus membengkak, Kak? Karena begini, bukan masalah pasien sama ibunya. Ternyata saya harus memberangkatkan dokter sama suster. Ini dia. Jadi kendala terbesar. Karena biaya akan membengkak, itu dia. Yang berikut saya harus membeli oksigen. Bukan oksigen yang ada yang kakak-kakak lihat itu, bukan. Oksigen khusus. Dan oksigen itu harus didatangkan dari Jakarta dengan pesawat Batik Air waktu itu. Rumit juga. Sangat rumit, Kak. Sampai hari itu orang cuma berpikir bahwa saya kayaknya tunda-tunda keberangkatan, mungkin saya sudah pakai uang, Kak. Padahal tidak, Kakak. Itu prosesnya rumit. Siapa sih yang tidak mau berangkat cepat? Gitu dia kan. Ternyata sangat rumit. Dan Ella atau bayi-bayi yang mau diberangkatkan ke luar Ambon, itu harus izin dari dokter bandara.
layak diberangkatkan atau tidak, itu dia. Walaupun kita punya uang, tapi harus ada pemeriksaan dari dokter karantina, layak atau tidak. Nah, ketika sampai di sana, ternyata oksigennya harus lengkap, Kakak. Kakak tahu oksigen yang harus dibutuhkan oleh Ella berangkat itu membutuhkan 3 oksigen. Dan saya harus membayar 1 juta, karena 600.000, 1.800.000, ini dia. Dan Kakak bayangkan, bayar Ella, bayar mamanya, pendamping mamanya, suster, dokter, kita bayar lagi oksigen. Kemarin saya bayar semua sekitar 28.850.000 lebih lah, ini dia. Sampai sakingnya saya bilang, nih dok dan sus, nyatang ya, saya biayai ke sana bukan untuk main HP ya. Namanya saya juga mau yang terbaik itu kan. Nah, kemudian tapi sempat ada perlawanan. Artinya saya bilang begini, tolonglah bilang ke rumah sakit Fatmawati waktu itu kan, rujukannya ke Fatmawati. Untuk boleh saja kah suster atau salah satu tenaga medis, karena ini yang berangkat orang susah. Yang memperingan. Iya, memperingan biaya gitu. Tapi ternyata tidak bisa. Katanya itu adalah usulan, maksudnya dia punya syaratnya dari sana. Kalau tidak mereka juga tidak berani. Lalu saya bilang begini, wah kalau tidak memenuhi syarat ini, berarti orang bisa mati, konyol gitu kan. Nah, dia bilang begitu. Udah susah. Iya, dibikin susah lagi itu dia. Kemudian Kakak, oksigen yang ada pada waktu itu, Batik Air yang hari pertama itu, bawa 2 saja Kakak. Lalu saya pikir ya sudahlah kalau 2 berangkatkan aja dulu. Tidak mau di bandara, harus 3 Kakak. Nah saya harus tunggu lagi Batik Air hari berikutnya datang untuk bawa. Ya semoga mereka ingat lah dong bawa, kalau dong saya ingat. Nah itu kan orang Ambon bilang dong, jadi hari itu memang sangat ribet sekali. Jadi ketika oksigennya lengkap dulu, pokoknya memenuhi syarat lah, baru diberangkatkan. Walaupun uang kan udah ada, begitu. Jadi waktu itu saya menunggu yang paling terakhir adalah oksigen terakhir dari Batik Air bawa malam mereka berangkat dari Jakarta. Kemudian Batik Air itu masuk dengan oksigen 1 itu, baru Ella naik itu dia. Ternyata cek dan recek Kakak. Oksigen saya bayar 3, pakai cuma 2. Yang jadi pertanyaan saya, kalau kami tidak bayar 3, tidak berangkat. Tapi kami sudah bayar 3, apakah satu yang tidak pakai itu bisa ganti rugi? Ini ya. Tapi sampai sekarang kan tidak ada ganti ruginya. Tapi setelah biar aja, yang penting Ella udah sampai gitu dia. Berarti ini bisa dibilang mungkin koreksi ya. Iya, ini dia. Mungkin perbaikan begitu juga. Iya, itu dia. Masukan. Iya, itu dia. Ini dia. Mungkin saya tambah 1 ya, yang soal yang anak yang muslim ini. Itu mereka ada BPJS. Kadang ada orang-orang berpikir kan ada BPJS, kenapa mesti menggalang donasi? Ada hari ini ya, Mbak Saudara saya bilang, oke, BPJS memang baik, membantu kita semua warga negara Indonesia. Tapi yang jadi masalahnya, kalau BPJS itu tidak dibayarkan, tunggu sampai aktif 14 hari. Lalu kira-kira anak yang harus ini dia butuh emergensi. Apakah dia harus mati dulu, baru nanti diaktifkan? Kan tidak mungkin. Karena bagi saya, masalah kesehatan tidak bisa ditunda, apalagi diabaikan. Iya, itu dia. Nah, jadi ini mereka, yang saya dapat kabar harus bayar sekitar 8 juta sampai 15 juta. Baru nanti diaktifkan lagi. Tapi saya percaya bahwa mungkin ada beberapa orang yang sudah membantu. Mereka akan bayar tunggakan BPJS mereka cicil, tapi perawatan anak mereka tetap berjalan. Tapi otomatis obat harus beli di luar. Nah, yang satu ini, yang orang Awuri ini, ada obat yang tidak ada di Ambon, Kaput. Saya harus pesan dari Jakarta. Dan puji Tuhan, ya kemarin obatnya sudah datang. Itu beli sendiri loh. Ya. Saya kirim uang ke mamanya Ella di Jakarta. Kemudian Ella mama beli di Jakarta. Kemarin omanya pulang ke Ambon. Sudah bawa obat itu dan kasih untuk yang anak yang muslim ini ya. Dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Walaupun sulit tapi selalu ada jalan yang baik lah gitu ya. Oke, Ipan mungkin bisa minum dulu, kita akan cek apakah ada pertanyaan. Oh iya, siap. Maupun untuk ini ada dari Facebook, dari Reni K. Leisubun, mengatakan luar biasa Pen, saya salut, Tuhan Yesus memberkati. Amin, makasih ya. Kemudian ada juga dari Katrin Tuhumuri yang mengatakan Tuhan Yesus pakai Ipan luar biasa, melayani lebih sungguh. Iya. Ini banyak sekali nih pujian-pujian yang datang. Ada juga dari Evin Hehanusa, luar biasa Ipan, Tuhan Yesus
memberkati. Oke, Iya, jadi Kaput. belum ada pertanyaan. Iya, siap, Kaput. Iya, makasih. Karena kita tahu bahwa meskipun memiliki banyak uang begitu ya, Penia, belum tentu orang yang punya banyak uang itu tergerak hatinya untuk membantu orang lain. Iya, Bahkan kalau kita melihat begitu, orang yang mungkin juga lagi susah, tapi dia ketika melihat orang lain susah, dia tergerak hatinya untuk membantu begitu. Mungkin itu juga bisa menceritakan pengalaman sejauh ini menggalang donasi dari orang-orang yang saya melihat sebenarnya juga punya kebutuhan, terus juga mungkin punya kesusahan tapi mau membantu begitu. Iya, ada Kakak, ini dia. Yang pasti saya bersyukur dan berterima kasih untuk semua saudara. Sebenarnya bukan dari Ambon saja, kayaknya dari Sabang sampai Merauke deh yang kasih donasi ini. Ya, ada salah satu ibu ya beragama Muslim luar biasa. Dia cuma penjualan pop ice ini dia. Dia punya untungnya tuh cuma dia hari itu bilang buat saya jualannya hanya 100.000. Tapi karena dia bilang untuk saya walaupun dia Muslim tapi dia suka mengikuti khotbah saya dan perjalanan saya lewat YouTube, lewat Facebook dan sebagainya. Kemudian dia messenger saya, dia mau membantu Ella waktu itu. Saya bilang, dia bilang bahwa ibu saya punya jualan pop ice tuh cuma 100.000 tapi saya mau kasih 50. Tapi hari itu saya berpikir kasihan kan namanya transfer juga harus butuh biaya kan. Jadi saya bilang tidak usah ibu, tidak apa-apa dia. Tapi saya juga tidak mau nanti kalau saya bilang gitu istilahnya saya tidak menghargai dia gitu. Tapi hari itu dia bilang ibu tolong kirim nomor rekening, saya mengirimkan dan memang dari 100.000 itu dia kirim 50.000. Dan bagi saya bukan masalah banyak dan sedikitnya. Tapi itu, tidak semua orang kaya, tidak semua orang yang punya uang, atau yang tidak punya uang, punya hati. Gitu dia. Jadi hari ini saya belajar bahwa bukan masalah sedikit banyaknya uang yang orang dapat dari hasil donasi. Tapi hari ini kasih pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa berbuat baik itu tidak pandang agama. Ini dia. Dan tidak pernah tanya apa agamamu. Yang berikut, berbuat baik itu harus benar-benar datang dari ketulusan hati. Bukan hanya masalah jadi pamor itu. Makanya saya bilang bahwa sebenarnya melakukan hal ini bukan baru dari 2025. Jauh saya sudah melakukan hal ini dari 2018. Untuk Kaput tahu ya, saya punya rumah di Tobelo ada. Dan saya kasih gratis. Untuk apa? Untuk sekolah gratis. Ini dia. Untuk sekolah yang ada dari STT IKAT Tobelo. Rumah saya kasih gratis untuk mereka kuliah. Menjadi hamba-hamba Tuhan. Sekolahnya juga gratis. Rumah saya pun saya kasih gratis. Itu dia. Jadi bagi saya bukan cuma hanya bantu orang sakit. Dalam pendidikan pun saya membantu itu. Mungkin orang berpikir ibu pendeta rumah itu kan apa investasi ya gitu dia. Kan kalau kontrak itu kan pasti dapat uang banyak gitu. Tapi saya kasih gratis dari tahun 2020 nanti sampai tahun 2027. Tapi saya sudah bilang pakai sampai kalian sudah punya kampus. Jadi saya tidak meminta biaya ini dia. Jadi sebenarnya kalau bilang bahwa untuk cari pamoritas tidak juga. Karena saya berpikir dulu saya juga susah. Saya sekolah harus berjalan kaki. Nah, mau kuliah juga orang tua saya, karena orang tua saya satu guru, satu cuma tukang bengkel. Ini dia. Nah, saya bersyukur bahwa kami semuanya sekolah dengan baik. Dan saya mau juga bahwa kan keturang mati juga tidak bawa apa-apa. Gitu. Tapi saya percaya bahwa apa yang kami lakukan jadi berkat bagi banyak orang. Jadi bukan cuma kesehatan aja Kak. Ini dia. Saya punya rumah di Tobelo, saya kasih untuk pendidikan pakai gratis sama saya. Ini dia. Jadi sekarang rumah saya satu di Halong, saya kasih untuk salah satu anak sekolah yang tidak punya rumah, saya suruh tinggal di rumah saya tanpa bayar. Itu dia. Jadi bagi saya bahwa menolong orang bukan karena kita terkenal atau karena kita punya banyak uang. Tapi menolong orang karena kita memiliki hati yang tulus dan kita percaya bahwa ketika kita menolong orang lain dan menolong satu jiwa yang hidup, maka kita juga akan diberkati. Ini seperti itu Kakak. Kalian benar saya sampai speechless. Tadi dikatakan bahwa ini memanfaatkan media sosial Facebook ya, untuk kemudian menggerakkan begitu ya hati orang-orang yang melihat yang ingin membantu. Sejauh ini selain orang secara pribadi begitu yang membantu, apakah dari pemerintah atau pihak-pihak tertentu
begitu yang pernah menghubungi untuk memberikan bantuan? Iya, kalau pemerintah secara umum itu tidak ada, tapi secara pribadi ada. Kemarin Ketua DPRD ya Pak Mores Samuela membantu kami. Dan yang berikut saya mengucapkan terima kasih bagi para musisi Kota Ambon. Ya, kemarin untuk memberangkatkan Ella, mereka dengan tergerak hati, ada salah satu adik tingkat saya, Jen Kainama, itu dia karena dia kenal sama musisi-musisi ini juga. Sempat kamu lihat juga? Iya kan, ya. Jadi media sosial. Jadi dia menghubungi saya, kemudian dia bilang bahwa dia juga akan membantu saya menyuarakan hati saya kepada para musisi Kota Ambon pada saat itu, dan puji Tuhan mereka merespon dengan baik gitu. Waktu itu kami bikin di kafe di Wayame, kafe Outfit kalau tidak salah waktu itu, dan katanya saya dapat informasi kafenya juga dikasih gratis, tapi waktu itu orang yang masuk bayar 100.000, uang itu nanti dipakai untuk membantu Ella waktu itu. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Ambon pada waktu itu, Pak Mores sama Ella yang merespon itu dengan baik, walaupun memang secara pribadi ya dia kasih bantuan itu kepada rekening yang ke rekening saya, juga ke rekening para donasi, yaitu para musisi waktu itu. Kemudian para musisi semua juga mengeluarkan uang yang ada di kantong mereka, dan saya tidak tahu itu jumlahnya seberapa, tapi terakhir itu mereka bilang 19 jutaan. Tapi saya percaya bahwa ada yang lebih, yang memang saya juga tidak mau mengintervensi ke dalam, tapi saya sudah bersyukur dan berterima kasih. Jadi uang yang dapat dari konser Amal Tukaput itu dipegang oleh panitia konser Amal untuk menanggung Ella balik dari Jakarta ke Ambon, untuk kontrol sampai mereka janji sampai Ella kembali ke kampungnya di Kampung Rumah Kai, Seram, gitu dia. Ada siapa aja waktu itu? Waktu itu ada Kadeto, Feslinik Yulu, Willy Sepakua, ada Willy Sepakua punya band-band, dia ada Marsikaya, ada kalau salah ada yang Family Suta itu, kalau tidak salah ya sudah hafal-hafal juga ya, itu dia. Kemudian pokoknya semua artis musisi semua turun lah. Waktu itu mungkin yang tidak hadir Mita Talahatu, karena katanya hari itu ada kegiatan, tapi dia juga menggalang dana lewat videonya. Tapi semua artis turun, dia Randy Agil, itu dia, ya mereka juga semua turun waktu itu. Mungkin kalau ada yang saya tidak sempat sebutkan nama, saya minta maaf, tapi saya bersyukur mereka semua respon, ya Jen Christy juga ada, itu dia. Jadi semuanya memang hadir. Dan puji Tuhan, saya juga berharap ya bahwa konser-konser ini bukan cuma sekali aja untuk bantu Ella. Mungkin mereka juga bisa tergerak hati melihat anak-anak yang lain dengan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka juga bisa membuat konser-konser amal berikutnya ya untuk membantu anak-anak yang lain. Nah, kalau soal pemerintah, Kakak, tadi saya cuma bilang memang Pak Mores hanya secara pribadi kepada kami dan juga kepada waktu konser amal. Tapi sejauh ini tidak ada. Ini dia. Nah, tidak ada sama sekali, dan mungkin saya ini salah satu harapan saya ya untuk melihat hal ini, bahwa saya tahu orang sakit di Kota Ambon, bahkan di Maluku ya, Provinsi Maluku ini banyak, ini dia. Dan saya berharap untuk gubernur dan wakil gubernur yang terpilih, wali kota dan wakil wali kota yang terpilih, bahkan anggota-anggota dewan yang sudah terpilih di dapil-dapil tertentu ya, di kabupaten-kabupaten, para bupati, saya berharap bahwa kalau bolehlah anggaran untuk pemerintah itu, kalau orang di gereja bilang 70-30, mungkin 60-40 lah, itu dia. Jadi dana untuk kesehatan tuh dikasih lebih, jangan dikasih kurang, ini dia. Dikasih lebih, karena itu yang tadi saya bilang, kalau tunggu 14 hari dari BPJS aktif, orang bisa mati, Kakak, ini dia kan. Jadi mungkin ini saya kasih solusi ya untuk pemerintah, mungkin dari saat ini saya minta dari pemerintah yang mungkin lagi menonton atau nanti akan melihat ini, saya berharap bahwa pemerintah lebih menekan untuk lebih memperhatikan proses tentang kesehatan ini. Mungkin lewat dinas sosial atau bantuan-bantuan sosial yang lainnya, ya. Karena bagi saya kesehatan itu jauh lebih penting dari segalanya. Karena kalau masyarakat Maluku sehat, maka saya percaya sumber daya manusianya juga akan berkualitas, gitu. Pembangunannya juga akan bagus. Nah, tapi menurut saya begini, jangan kita menjadi pemerintah yang hanya cuma kasih cantik ini kota, kasih cantik ini Maluku, tapi orang sakit banyak gitu. Tapi kalau kita mempercantik kota dan provinsi Maluku dengan jiwa-jiwa yang sehat, maka saya percaya ada sumber daya manusia yang berkualitas. Mereka mungkin ketika ditolong pada waktu sakit, mereka besar kayak saya seperti ini,
Mungkin mereka juga bisa menjadi orang yang nanti akan, saya tidak tahu ya, takdir mereka Tuhan, karena orang mungkin bisa jadi DPR kah, wali kota kah, tapi kalau pada waktu kecil mereka tidak ditolong, mereka mati koma hanya cuma gara-gara BPJS atau aktif, no? Dengan mengikuti banyak syarat. Jadi saya minta dari pemerintah, jangan cuma hanya memperhatikan cantiknya kota atau Maluku ini secara fisik daerahnya, tapi memperhatikan kesehatan itu penting. Mungkin saja bisa dibuka pos-pos khusus ya, atau ada acara-acara khusus di kota Ambon atau Maluku yang bisa menggalang konser amal untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, apalagi orang-orang susah ya. Kalau mau bilang susah saya kira relatif, semua orang pasti mengalami susah gitu. Tapi cobalah ada kegiatan-kegiatan yang bisa membantu. Dan ketika orang susah-susah ini, mereka telah sakit, kalau orang balik kasih salah dorang lagi dengan aturan, saya kira juga tidak pantas. Jadi saya berharap pemerintah yang sudah terpilih ini untuk 100 hari kerja ke depan mungkin lebih memfokus kepada kesehatan, membuka poster tertentu supaya ketika ada orang yang susah lebih mempermudah mereka, apalagi untuk rujukan-rujukan ke luar daerah Ambon. Mungkin jangan dipersulit lah itu dia, karena masalah biaya, masalah persyaratan dan sebagainya. Dan saya berharap pemerintah bisa melihat hal itu. Kalau saya salah, saya minta maaf, tapi bagi saya harapan dan realita itu pada akhirnya tidak sesuai harapan gitu. Ya, jadi saya berharap dari pemerintah Kota Ambon atau juga bupati-bupati yang ada di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Maluku, dan juga untuk gubernur dan wakil gubernur yang terpilih lebih memperhatikan kesehatan dan lebih memberikan akses yang lebih mudah untuk orang susah. Ketika mereka sakit, ada satu pos yang bisa membantu mereka. Dan saya juga meminta bahwa dana-dana sosial atau apapun yang ada dalam Provinsi Maluku sepertinya wajib dikawal supaya uangnya dapat terpakai tepat sasaran ini ya. Supaya orang susah, seperti saya punya berita di Primus bilang, orang susah jangan dibuat susah lagi. Mungkin seperti itu. Harapan, iya. Dan juga kita semoga di pemerintahan yang baru ini membawa perubahan yang baik untuk umumnya begitu. Dan Ipen tadi sempat dibilang bahwa ada artis-artis, penyanyi-penyanyi yang kemudian melakukan konser amal, kemudian juga ada ketua DPR. Artinya itu menandakan bahwa penyanyi-penyanyi kita ya, penyanyi Ambon selain suaranya bagus ya, juga bagus ya, betul. Kalau ada orang memberi stigma negatif kepada politisi-politisi, ternyata ada politisi yang memang hatinya gerak untuk membantu sesama. Ipen, selain anak-anak, begitu, apakah juga memang penggalangan dana yang Ipen selama ini kumpulkan, suarakan, begitu juga pernah menyasar orang dewasa? Orang dewasa ada kakak. Justru orang dewasa bagi saya tuh sedikit lebih banyak dari anak bayi. Dia. Cuma memang kurang diekspos. Dia. Karena bagi saya, maaf, kadang-kadang orang dewasa ini juga kurang menyentuh kalau kita minta. Tapi sejauh ini dari 2018, saya sudah membantu beberapa orang yang dewasa. Yang puji Tuhan dari 2018 ada salah satu yang saya bantu, itu namanya Isti Tuisuta. Itu dia, saya izin ke dia untuk bilang namanya. Ya, saya bantu dia dan puji Tuhan walaupun dia mengalami operasi yang panjang sekali sampai detik hari ini Tuhan masih kasih dia umur panjang. Tapi satu hal yang saya belajar ketika membantu orang yang dewasa dalam kesakitan mereka, saya mengajarkan mereka jangan menggunakan sakit kalian untuk memanfaatkan orang lain. Tapi bagaimana cara kalian yang lebih kreatif lagi untuk mendapatkan uang. Jadi pada waktu itu Isti ini dia kembali ke Ambon, dan pada waktu itu saya meminta dia untuk bagaimana kalau saya kasih kamu modal uang untuk jual ayam lalapan waktu itu. Dan puji Tuhan waktu itu dia merespon dengan baik, dan kebetulan dia juga pintar masak Pak Pun. Jadi luar biasa dengan sakit waktu itu dia dari gondok, tiroid kan. Jadi kalau dia tuh udah operasi dari jeramu kaki itu udah operasi deh. Jadi tapi puji Tuhan sangat semangat dia. Bahkan dia ojek online loh sekarang di Jogja. Hanya untuk membantu perawatannya dia, dan dia juga bersyukur jika ada orang baik yang memberikan dia bantuan, tapi dia juga tidak mau menjadi orang yang hanya mengharapkan dari orang. Dia pernah jual, saya kasih dia modal untuk jual ayam lalapan, kami jual di Tokah gitu dia.
dan banyak orang yang beli untuk dia kembali operasi di Jogja. Itu dia. Nah sekarang di Jogja dia bekerja jual rujak, ini dia jual makanan, ojek online, antar orang punya makanan. Dan puji Tuhan sampai detik hari ini saya janji ke dia, uang mimbar saya kalau saya pimpin di mana BPJS-mu tiap bulan saya bayar. Ini dia. Jadi baik dia, suami dan anaknya satu, saya yang membantu untuk BPJS. Ini dia. Jadi kalau mau bilang orang sakit banyak. Ada yang kanker serviks, puji Tuhan sekarang sudah baik. Ya, itu juga orang pasien, bukan jemaat saya. Itu dia. Tapi saya mau bantu. Itu dia. Saya pernah penggalangan dana buat dia sekitar 4 jutaan. Sekarang udah sembuh, udah jual sekarang di pasar transit. Itu dia. Kemudian juga ada satu dulu seorang pendeta, tapi udah meninggal. Tapi sempat saya berangkatkan ke Jakarta waktu itu. Saya penggalangan dana untuk dia itu sekitar 10 jutaan. Tapi ya begitulah. Memang dia ketika sampai di Jakarta, mungkin karena sudah tua, agak takut juga dipulangkan, jadi dia tidak mau operasi. Jadi kalau untuk orang dewasa, udah banyak. Cuma satu yang sangat berkesan bagi saya ini adalah si istri ini. Sampai detik hari ini dia semangatnya luar biasa. Iya, jadi hari ini saya mau bilang untuk pasien-pasien yang atau keluarga-keluarga yang memiliki anak yang sakit atau mengalami kesakitan, bagi saya di dunia ini tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Kalau kita saling menggandeng tangan, saling merasakan satu dengan yang lain, semua solusi pasti akan dapat diselesaikan. Asalkan kita yang, kalau orang di luar Ambon saja bisa merasakan sakitnya kita yang ada di Ambon, kenapa orang Ambon sendiri tidak bisa saling membantu ya? Dan saya dengar gandong, pela, kemudian juga potong di kuku rasa di daging, dok, katong lain keku-keku lain, gitu ya, dok. Iya, jangan cuma jadi slogan, ya, tapi kehidupan yang nyata itu dia, ya. Dan memang alasan saya untuk orang dewasa saya tidak publikasikan karena ya begitulah kakak, kadang-kadang kita orang buat baik belum tentu orang berpikir baik kepada kita. Mungkin ibu pendetanya mungkin pamer atau apa gitu kan, apalagi masalah uang sensitif. Tapi sejauh ini saya bersyukur semua orang yang kirim donasi kepada saya, mereka mempercayakan saya. Dan saya berjanji setiap uang-uang yang diberikan kepada saya pun saya akan menggunakan itu dengan yang baik. Dan saya berusaha untuk anak kalau harus ke Jakarta, mereka ke Jakarta. Dan harus ketika ada di Ambon untuk dirawat pun saya akan merawat mereka sampai selesai. Itu dia. Mungkin seperti itu, Kak. Jadi selain membantu, memang event ini juga mengajarkan orang untuk lebih berdaya. Iya, betul. Ini ya. Jadi Tribuners di rumah ini benar-benar satu obrolan yang sangat bagi saya pribadi sangat menginspirasi sekali ya eventnya. Event kalau ada Tribuners di rumah yang mungkin ingin membantu adik-adik kita yang sementara melakukan perawatan di rumah sakit yang ingin berdonasi, seperti apa caranya? Iya, sejauh ini mereka berdonasi lewat rekening saya. Tapi ada juga yang saya memberikan rekening keluarga kepada mereka. Tapi biasanya orang-orang yang mengenal saya secara dekat, mereka tidak ingin memberikan donasi ke rekening yang lain selain rekening saya, Kak. Itu dia. Dan iya, karena banyak orang yang selalu mempercayakan kepada saya. Tapi ada juga orang-orang yang saya bilang, kalau memang kalian ingin memberikan langsung kepada orangnya, ya saya kasih keluarga pasien punya nomor handphone, lalu mereka ada yang langsung kasih ke sana, itu dia. Dan saya bersyukur sejauh ini kepercayaan itu dijalankan dengan luar biasa. Dari 2018 sampai 2025. Saya punya nama bersih soal uang-uang itu, jadi saya bersyukur karena memang saya juga mau bertanggung jawab dengan baik di dunia. Mungkin seperti itu, kamu. Mungkin untuk Tribuners yang ingin berdonasi, begitu yang menyumbangkan sebagian rezeki kita, bisa langsung menghubungi akun Facebooknya Ipen Iren Musa ya. Iya, iya. Oke, Tribuners, Ipen kita cek dulu juga. Iya, siap, Kak. Komen juga nih di Facebook dari Natalia Asinenan Prakoli, diberkati untuk memberkati event. Amin. Iya, Kak. Terima kasih. Dan juga ini ada dari banyak banget nih katanya idola event. Ada Devi Tulisin Karel, event luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dan ada juga dari Mor Justip. Terima kasih untuk pelayanan. Ya, itu dia. Istri yang tadi saya bilang. Oh, itu dia orangnya. Halo. Iya. Memberkati katanya. Banyak sekali dari Dani Boy. Luar biasa adik saya. Kakak saya. Kemudian banyak sekali nih, ada
Billy Soisa, luar biasa Kak. Tuhan berkati seisi rumah tangga dan keluarga. Amin, makasih ya Kak semuanya. Banyak sekali yang memang merasa sangat luar biasa sekali apa yang kemudian Ipan lakukan. Oke, Kak Ipan, menutup dialog kita, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada siapa saja yang menonton acara kita pada hari ini, kemudian juga mungkin bisa memberikan harapan-harapan kepada adik-adik kita yang sementara dirawat, doa atau lain sebagainya. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang telah mengikuti program di hari ini dan melihat, mendengar cerita-cerita saya. Saya punya satu harapan, yang pertama bagi pasien dan keluarga pasien, percaya saja bahwa mati dan hidup itu ada di tangan Tuhan. Orang mau mati itu tidak perlu syarat tua atau muda, sakit atau sehat. Yang penting kita berusaha. Di saat kita berusaha untuk memperjuangkan kehidupan, saya percaya bahwa Tuhan akan menghargai dan mengasihi itu. Dan bagi setiap orang yang tergerak hatinya untuk membantu para pasien, bahkan setiap orang yang saat ini membutuhkan donasi untuk kesehatan mereka, selaku pendeta, itu dia. Saya bilang bahwa apa yang kalian butuhkan di meja makan mereka, kalian tidak akan pernah berkekurangan. Waktu kalian memberi 10 kepada orang lain, saya percaya Tuhan akan mengganti 20 itu buat saudara-saudara. Jadi ketika saudara memberi dari kekurangan dan kelebihan saudara-saudara, saya percaya disitulah saudara akan merasakan bagaimana rasanya kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Jadi sampai detik hari ini saya punya pesan bukan saja hanya untuk orang-orang yang saya tolong. Ketika ada di tetangga-tetangga saudara ataupun orang-orang yang saudara kenal, kalau mau tolong orang lain tidak perlu mempertimbangkan banyak hal. Karena kadang biasa kita mau tolong orang, kita pikir dulu ketemu susah, tidak ada orang yang bantu. Tidak perlu, cara pandang itu dihilangkan. Saat ini kita harus menjadi manusia-manusia yang saling bergandengan tangan untuk bisa membantu orang lain. Dan bagi pemerintah, saya berharap sekali untuk pemerintah Kota Ambon, kemudian pemerintah-pemerintah yang ada di kabupaten-kabupaten setempat, bahkan untuk Provinsi Maluku. Saya minta maaf kalau memang kadang saya selalu berteriak di media sosial, di mana sih pemerintah itu dia. Tapi saya percaya kami punya pemerintah-pemerintah yang hidup takut Tuhan. Pemerintah-pemerintah juga yang mau melihat kehidupan masyarakatnya. Dan saya berharap ketika nanti untuk menyusun program-program ke depan, pemerintah setempat dengan perwakilan-perwakilan rakyat yang ada di dapur masing-masing untuk berkolaborasi secara baik, berkomunikasi dengan baik, menggandeng tangan, membuka tangan untuk bagaimana melihat masalah masyarakat Maluku. Pertama soal kesehatan, yang kedua juga soal pendidikan. Dan saya berharap pemerintah juga menyiapkan satu pos-pos khusus bagi rumah sakit, bahkan juga di kantor-kantor pemerintahan untuk bagaimana bisa membantu orang itu. Supaya jangan mereka sudah susah, mereka tambah susah lagi. Apalagi masyarakat awam yang notabene tidak terlalu mendapat edukasi soal hal ini, kadang mereka sekarang berpikir bahwa pasrah sajalah. Tidak ada uang, tidak ada orang yang tolong, ya sudah mati saja itu. Padahal sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita upayakan untuk mengubah cara pandang, untuk mengubah bagaimana cara menolong orang. Tinggal bagaimana ada orang yang bisa membantu kita ketika kita memiliki perasaan yang sama. Dan dari tempat ini, saya juga dari Tribun Ambon, saya juga mau mengatakan bahwa ketika kita berbuat segala sesuatu yang baik, jangan berpikir bahwa kita memamerkan apa yang kita punya kelebihan. Tetapi bagi saya percaya ada orang lain kaput yang sudah melakukan banyak hal lebih dari saya. Itu dia. Tapi hari ini pelajaran bagi saya tampil di media sosial untuk memberikan motivasi kepada orang lain. Bahwa bukan cuma saya saja yang bisa. Sebenarnya ada banyak orang yang juga bisa melakukan. Kan kita membantu orang bukan tunggu kita uang banyak atau kaya dulu. Itu dia. Tapi dengan memberikan harapan, memberikan doa, memberikan dukungan, apalagi dari keluarga-keluarga kita, itu jauh lebih penting dan sangat berharga. Dan mungkin pesan terakhir bagi saya untuk menutup ini, saya cuma mau bilang begini. Mari jadilah masyarakat Maluku yang hidup jadi mata air kehidupan dalam hidup orang lain. Bukan kita hidup menjadi air mata dalam hidup orang lain. Sekali lagi saya ulang, mari kita semua bergandengan tangan untuk menjadikan hidup kita
menjadi mata air kehidupan dalam hidup orang lain, bukan menjadi air mata kehidupan dalam hidup orang lain. Tuhan memberkati semua saudara yang sudah membantu. Saya punya usaha memberikan donasi kepada orang-orang. Saya percaya Bapak Ibu semua dan saudara akan diberkati dan keturunan Bapak Ibu akan memperoleh sukacita, damai dan sejahtera. Dan terima kasih bagi Tribun yang telah memberikan saya kesempatan. Ini pertama kali saya tampil seperti ini, walaupun memang saya juga pernah muncul di media-media sosial yang lain, di YouTube dan sebagainya. Tapi saya mengucapkan terima kasih bagi Tribun, bukan hanya melihat hal-hal yang fisik saja dalam kota Ambon, tetapi juga memiliki hati yang tergugah untuk mampu menyuarakan hal-hal yang penting untuk memperhatikan orang lain dalam masalah kesehatan ini. Tuhan memberkati semua dari pimpinan, bahkan semua para pegawai dan staf yang ada di Tribun Ambon, dan saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua yang bekerja di Tribun Ambon akan diberkati oleh Tuhan. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Dan terima kasih banyak atas doanya, atas kisah inspirasinya. Terima kasih. Semoga tetap sehat, keluarganya diberkati, kehidupannya diberkati hingga nanti. Terima kasih banyak sekali lagi. Kabut saya tambah satu ya. Saya lupa ya. Terima kasih untuk saya punya jemaat Negeri Paso, Gereja Bukit Moria, ya. Yang khususnya saya punya kaum bapak, ya, yang selama ini membantu saya dalam banyak hal. Mengurus konser amal, mengurus donasi-donasi yang ada. Terima kasih juga untuk saya punya Bapak Sek yang selalu menemani, Bapak Cakpati Blei. Terima kasih untuk Bapak Kaci Akiwen dan Ibu Nova yang nanti akan menerima Joe untuk tinggal di rumah daripada tinggal di kos-kosan. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Ketua PKB, Bapak Raymond Talahatu, dengan seluruh bapak-bapak, Bapak Ben Sepatua yang selalu juga membantu saya untuk mengurus ini. Tuhan memberkati jemaat Negeri Paso, Gereja Bukit Moria. Shalom. Terima kasih banyak, Lipan. Tribuners, semoga perbincangan kami menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Tribuners di rumah, bisa menjadi sebuah pelajaran dan bisa menggerakkan hati Tribuners di rumah, dan saya juga secara pribadi untuk bisa lebih peka terhadap apa yang kita lihat di sekitar, lebih membuka mata kita dan menggerakkan hati kita untuk bisa membantu. Nggak perlu tunggu kita kaya, ya, betul. Dan nggak harus bantu seagama, kemudian siapa saja yang ingin kita bantu, silakan asalkan kita ikhlas dan tulus.